Ala Rasulillah amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid Nurul Hikmah, orang tua kita Abuya Al-Had Fathullah, beserta para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibul kitab. Kita niatkan semoga dengan majlis ilmu kita diberikan keberkahan dunia akhirat, diampuni segala dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, diberikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, mengantar kita kepada ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hal hadhihi niyyah wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah kita berbicara tema besarnya tentang hukum-hukum haji, ya. Kemarin sampai di wajibatul haji, ya, ghairul arkani thalathatu asya'. Ya, yang pertama kita sudah bahas tentang ihram dari miqat. Ya, ada miqat yang disebut dengan miqat zamani, ada yang makani, ya. Kalau miqatnya zamani itu kalau haji hanya di bulan haji, bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah, ya, dan 10 hari, ya, 10 malam bulan Dzulhijjah. Adapun kalau berhubungan dengan umroh, ya, miqat zamaninya seluruh tahun, ya. Kemudian miqat makaninya kalau haji, ya, sudah ditentukan beberapa tempat. Kalau kita haji fi haqqil muqim di Makkah, ya,
kita dianggap orang Mekah, atau afaqiyan atau yang bukan orang Mekah tapi sudah di Mekah, ya. Kita mikotnya di hotel kita sendiri, ya. Itu wa amma ghair muqim di Mekah. Adapun orang yang tidak tinggalnya di kota Mekah, ya. Kalau dari arah Madinah maka ambil mikotnya di Dzul Hulaifah. Kita ulang sedikit, ya. Kalau yang berasal dari Syam, Mesir, Maghrib, ya, maka ambil mikotnya di Juhfah. Kami dulu dari Mesir, kalau haji, ya, atau umroh, kita naik kapal laut dulu 2 hari 3 malam dari Juhfah itu. Kalau yang dari Yaman, ya, Tihamatil Yaman, kita ambil mikotnya di Yalamlam. Dari Najd, ya, Hijaz, Najd Yaman, ambil mikotnya di Qarnu Manazil, ya, di daerah Muhafazah kota Taif, ya. Yang berarah dari timur itu bisa ngambil di Zat Irq, ya. Jadi masing-masing sudah ditentukan untuk miqat makaninya. Indonesia, ya, sudah ada fatwa ulama kita dan juga dari ulama Saudiyah bisa ambil miqat di kota Jeddah, ya. Saya dulu ikut apa namanya? Ikut, kalau sekarang apa namanya itu? Para pembimbing itu di sertifikasi, ya. Sertifikasi pembimbing profesional, ya, yang mengadakan 2 institusi, Depak dan UIN, seluruh Indonesia. Itu tahun berapa, ya? Tahun 2010 apa ya, 11, ya. Itu pertama kali di Indonesia, pertama kali, ya. Diambillah 10 kiai, ya, se-Indonesia dipilih. Alhamdulillah nama saya ada tuh. Angkatan pertama, pelaksanaannya di hotel di Jakarta selama seminggu. Kita peserta itu dapat mukafaah, dapat uang yang dari kiai dari seluruh Indonesia, dari Jawa, di mana itu. Tiket pesawatnya diganti semuanya. Yang naik kereta diganti, semua diganti. Gratis semuanya, dan kita dapat mukafaah saat itu. Ya. Kalau sekarang kan sudah bayar. Ya, kita angkatan pertama se-Indonesia dulu. Kalau sekarang habis itu wajib setiap KBIH travel harus punya sertifikat pembimbing profesional. Karena katanya sudah bayar, ya, sampai, ya, biaya administrasinya sampai 7 jutaan tadi, ya. Tuh naik benar-benar. Di awal-awal kami itu angkatan pertama kedua gratis. Di situ ada dari Pak Hartono, ya, kalau salah, orang Depak. Beliau menulis tentang buku haji dan umroh. Beliau bilang begini, kalau ada jamaah kita, ya, kalau pembimbingnya, KBIH-nya itu mengarahkan jamaahnya mikot di pesawat, kan suka diumumkan tuh, ini Yalamlam, kita akan melewati Yalamlam. Kalau mikot di situ, itu kalau kami tahu kita cabut izinnya.
karena kondisi di atas pesawat itu sulit untuk ya, kondisi jamaah juga mau wudu juga sulit di sini. Sudah ada jelas-jelas di Jeddah. Nah, makanya seluruh jamaah kita kan itu semuanya di Jeddah. Sampai di Jeddah, di airport Jeddah, kita arahkan jamaah semuanya ya untuk mandi di situ, pakaian ihram di situ, niat berangkat ya. Saya pernah 3 bulan tugas di Jeddah, bagian penerimaan dan pemulangan itu. Begitu memang jamaah datang, kita siapkan, karpet sudah kita pasang. Jamaah pertama kali pas nanya, Pak Ustadz, di mana toilet? Mana toilet? Semua jamaah pasti kalau sampai di tempat, pertanyaan pertama toilet. Ya, toilet sebelah sini, musola sebelah sini, kalau makanan kita siapkan. Nah, itu. Ya. Nah ini kalau kita mengikut zamani, buat kita orang Indonesia bisa sudah bagusnya Pak, di Jeddah saja. Ya. Makanya saya setelah dapat tuntunan itu nggak pernah ajak jamaah mikot di pesawat, ribet itu. Ya, ribet jamaahnya. Taib. Dulu bahkan Profesor Dr. Agil Munawar di saat ngisi materi kita itu, apapun disejajarkan kita enggak juga. Ya, orang Indonesia pas sudah di Jeddah, nggak ambil mikotnya. Tapi ya, sekarang masuk yang kedua, wasani, ya. Halaman berapa? Halaman 35. Ya, itu ya. Hah? Oh beda ya. Tapi benar wasani ya. Wasani min wajibatil hajj. Emang kitabnya beda itu. Ini kalau kayak saya sama nih, Pak Haji. Pak Haji kita berarti 35. Lain-lain ya. 35. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wasani, dan yang kedua ya, min wajibatil haji, dari kewajiban haji. Beda ya, rukun sama wajib. Kalau rukun ditinggalkan dalam haji, batalah hajjuhu, hajinya batal. Udah enggak sah, udah harus ulang lagi tahun berikutnya. Tapi kalau wajibatul haji, ketika kita langgar ya, haji kita tetap sah, tapi kita kena bayar dam ya. Nah ini kita akan sebutkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu ya. Baik. Wasani, dan yang kedua, min wajibatil haji ramyul jimari as-salas ya, melempar jamarot ya, melempar 3 tiang. Ini kalau bicara 3 tiang berarti kita sudah masuk ke hari tasyrik 11, 12, 13 ya. Yubda'u, ini enggak jelas. Saya ambil teliti kitab-kitab. Oh iya. Bahkan di Fathul Mu'in dia nggak nyebutin Aqabah, Sugro, kemudian apa yang tak Wusto dan Aqabah atau Kubra. Dia hanya dibilang tiga jamarat. Ya, jadi ada beberapa kitab berbeda-beda ya. Mungkin karena itu sudah maklumat ya istilahnya. Tapi pas kita lihat di syarah-syarahnya ada. Seperti tadi kita Zatul Irq ya, yang qarnu itu kagak ada manazilnya kan. Tapi pas di syarahnya qarnul manazil. Baik. Jadi melempar jamarot ya, melempar 3 tiang jamarot ya. Yubda'u bil kubra. Ini maksud di sini diawali dari tiang yang sugro, maksudnya yang kecil nih. Ya,
Saya juga heran kenapa menggunakan bahasa kubra ya. Saya rujuk di kitab lain Al-Aqabah Al-Kubra. Ya. Ini pemahamannya tetap orang melempar di tanggal 11, 12, 13 itu melempar tiang yang paling awal, namanya tiang paling sugro, kecil. Ya, jangan paham ya. Ini tiang 1 Jamarat 1, 2, 3 Jumrah. Kita berjalan kan, jalan dari Muasim terus panjang 3 kiloan, naik molen eskalator. Di antara kita dapat lantai 2 misalnya, udah jalan dapat tiang pertama, ya kan? Rapat, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, rajman bisyayatin. Ya, sekarang kan enak sudah 14 meter. Dulu kan segini doang segini kita, ya. Sekarang 14 meter, dibuat 4 lantai. Artinya kita mendekat, ya lebih enak, nyaman. Enak. 7 kali lemparan. Bergerak lagi ke tiang yang kedua. Ya bahasa Arabnya tengah-tengah kan wusta. Ya, tiang yang kedua. Baru yang ketiga. Orang menyebutnya Aqabah atau Kubra, tiang yang paling besar. Kan ini hanya simbolik, simbol permusuhan kita sama setan. Dulu Nabi Ibrahim ketika pengen menyembelih putranya kan digoda. Ibrahim, kamu nggak sayang apa sama anakmu? Ya nggak punya anak sekian tahun, hampir 80 tahun punya anak. Karena sudah punya, kamu mau potong, digoda. Tapi Nabi Allah Ibrahim kan orang yang cintanya sama Allah kuat banget itu. Ya, dia tunjukkan pengorbanannya. Lebih cinta perintah Allah. Ya, ikhsha ya la'in katanya. Dilemparlah. Ya, pakai sesuatu tuh. Pergi sana, setan. Laknat ente jelek. Makanya kita dari sekarang apa? Ingat, inna syaitana aduwwun lakum atau aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata atau musuh untuk kalian, untuk kita semuanya. Jangan temenin setan. Ya. Yang 1, 2, 3. Nah, di sini makanya yubda'u bil kubra, maksudnya diawali dengan tiang yang kecil, sumbal wusta, kemudian berjalan lagi itu sekitar berapa ya? Ada kali 200 meter ya. Baru ketemu tiang yang kedua. Ya, lempar lagi kita 7 batu, 3 lemparan. Disebutnya dia hissah. Ya. Saya kalau dengar kata hissah itu saya terbayang saya ada dapat rezeki di Mesir itu. Sebelum pulang, setelah saya sidang magister, saya daftar risalah doktor. Ya, judulnya Bahasa Tubuh Rasulullah dalam kitab Sahihain di Bukhari Muslim, tinjauan komunikasi. Kemudian saya sholat tuh ya, sholat Isya, ketemu orang Mesir. Orang Mesir, tahu tanya saya, ya Bni, apa kabar, terus nanya. Baik kata saya. Kamu sedang apa sekarang? Oh saya sedang tasjil S3 saya. Terus kamu nggak ada rencana pengen pulang dulu lihat orang tua? Oh pengen saya bilang. Tapi kan pulang ke Indonesia dananya besar, pesawat, ya. Tahu-tahu dia bilang berapa biayanya kamu? Coba kamu hitung. Itu saya hitung berdua-duaan tuh di belakangnya tembok saya. Orang Mesir saya nggak kenal namanya deh. Dulu sekitar kalau kita pulang berlima kan anak saya 3. Mungkin sekitar 45 juta masalahnya dulu ya. Taib katanya udah. Katanya tunggu saya lagi di sini ya minggu depan. Berarti itu malam Kamis saya ingat banget. Malam Kamis berikutnya saya sholat. Saya tengok kanan kiri kagak ada orangnya. Pas saya keluar dari masjid tuh kayak gini. Rumah saya sebelah kanan, sebelah sini kirinya mobil kan, jalan besar. Tahu ada mobil berhenti, ya Bni,
katanya. Anakku sini. Suara saya samperin. Saya kaget loh, kok ini yang nyupir perempuan, pakai cadar semuanya. Terus saya lihat, wah ada bapak yang kemarin tuh. Dia bilang, irkabil arabiyah. Bahasa sana mobil itu pakai arabiyah, bukan sayyarah. Irkabil arabiyah. Coba kamu naik mobil saya, naiklah. Tahu orang tadi itu ya ngeluarin uang langsung segepok. Hitung katanya, hasib. Bahasa Arabnya itu hasib, hitung. Ini apa namanya, rezeki ya. Ada sebenarnya ya, enggak disangka-sangka itu. Kemudian udah banyak tuh. Yakfiha dia begitu. Cukup. Masa sih bilang la kurang. Terima kasih, syukran. Tapi katanya inzili, langsung inzil. Langsung saya suruh turun tuh dari mobil. Pas saya turun itu jalannya pas jalan aspal yang udah rusak. Itu uang saya nggak bawa persiapan. Baju saya masukin, saya gini, jadi gandut buat itu. Turun jalan rasa sedih, syukur itu ya. Nggak tahan tuh. Saking sedihnya saya sujud syukur di jalanan itu. Padahal pas banyak abu-abu dah. Pulang. Seingat saya dia pesannya doang. Kalau udah keluar ijazahnya, saya minta fotokopinya ya gitu. Ya. Seminggu kemudian ketemu lagi. Kebetulan saya harus ada taswibat. Di sana itu setelah kita sidang kan ada kesalahan di taswibat, kebenaran. Bikin lagi sebanyak 5 atau 6 ya perbaikan. Bikin. Tahu ketemu orang ini lagi. Ngobrol. Kamu sedang apa? Oh, saya ini maaf belum ijazah belum keluar. Saya sedang taswibat dan sedang tiba pencetakan lagi. Langsung beliau tanya, kamu nyetak di mana? Gitu. Oh di sebelah sana. Ayo ikut saya. Langsung itu. Itu alhamdulillah saya kagak bohong gitu ya. Kalau saya bohong, nggak tahu tuh. Dia bawa saya. Lalu dia bilang, ini anak saya. Dia bikin berapa cetakan? Langsung dia bayar lagi. Subhanallah. Saya tanya, Syekh namanya siapa? Saya pengen terima kasih. Saya mau tulis itu salah satu ihdanya, ungkapan terima kasih nama beliau. Beliau tunjuk ke jalanan. Undur al-hassad dia bilang. Ini makanya hassad ya, batu-batu kecil, kerikil. Undur. Ana, itulah saya gitu dia. Jadi saya sampai pulang tuh enggak tahu namanya siapa itu. Rezeki nomplok ya. Nah, saya ingat dulu sebelum ke Mesir, Habib Syekh Jupri dulu ceramah di pondok pesantren di Aping Tambun. Diundang pakai daun almarhum. Beliau ceramah ya, saya ingat banget, innallaha takaffala bi talabil ilmi rizqahu. Sesungguhnya Allah akan menjamin rezeki orang yang nuntut ilmu. Ya. Itu saya pegang banget tuh. Bapak-bapak, nuntut ilmu bukan hanya kita masih muda. Kaidahnya minal mahdi ilal lahad. Makanya katanya afdalul a'mal ala zahril ardi salasatun. Amal yang paling baik di permukaan bumi ini 3. Pertama, talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, katanya penuntut ilmu itu inna talibal ilmi habibullah. Nah, tingkatannya. Sesungguhnya penuntut ilmu itu adalah kekasih Allah. Yang kedua, ghazi, orang yang perang di jalan Allah. Itu waliullah. Yang ketiga, orang yang mencari rezeki yang halal untuk dirinya, untuk keluarganya, itu sadiqullah, temannya Allah. Jadi jamaah ini ya, kita duduk begini nih, para bapak-bapak ya. Ini insya Allah jaminan rezeki kita kasih mudah aja tuh. Ya, buat anak kita, keluarga kita itu. Karena malaikat ini banyak mendoakan.
majlis yang mulia, dikumpulin malaikat banyak banget. Hatta ikan-ikan di lautan itu mohon ampun buat penuntut ilmu. Ya, pahalanya banyak banget. Selama dia kagak ngobrol, dicatat orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Karena kita sedang miras, sedang menghidupkan ini, ya, peninggalan baginda Rasul. Ya. Tadi jadi cerita ke situ ya. Ada apa tuh ya? Hisat ya. Wa yurma ya kulla jamratin bisab'i hissiyatin. Wahidah ba'da wahidah. Melempar setiap jumrah itu, setiap satu tiang sebanyak 7 batu. Lemparnya satu demi satu, jangan langsung bro gitu, enggak, satu-satu. Falau rama hisataini, ya seandainya dia melempar langsung 2 batu, itu tetap dihitung daf'atun wahidah, hanya satu lemparan. Itu ya. Hasibta wahidah, dihitung dengan satu lemparan. Walau rama hisatan wahidatan, seandainya dia melempar satu batu, ya, sabamarat sebanyak 7 kali kafa, maka hukumnya sah. Emang satu. Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin. Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin. Dalam hati kita, mampus lu setan, mampus setan. Simbol permusuhan kepada setan. Ya, apa? Kenapa? Tiangnya gede tuh, ya. Emang serem banget kita ke dalam, orang lemparnya dari belakang kita. Kita kagak mendek, kena juga tuh ya. Hah? Saya pernah ceritakan dulu ya. Saya main-main dulu saya. Itu makanya pelajaran itu tuh di tempat ibadah, di tempat masyair itu kagak boleh tetap bercanda-canda, khusyuk itu hudur. Makanya kan disuruh kita zikron kasiron kan Haji. Saya mau melempar itu karena perjalanan jauh, udah mulai naik yang jalan ketol itu, ada botol Pepsi, saya tendang, teng. Teman saya tendang ya, teng, terus aja sembari jalan, jadi kayak main-main gitu. Nggak sadar itu kita lagi ibadah ya, mau melempar. Itu pas waktunya tiang saya mau melempar, dulu masih kecil tiangnya kan, setiang kayak gini lah ya, kecilan lagi ya 30 cm itu. Saya lempar, kadang kalau nggak kena apa nempel orang, sebaliknya. Tahu-tahu ada orang hitam ngelempar, lompat kayak orang nyemes, gitu. Jatuh, pas kaki jatuh di kaki saya, keinjak sendal jepit saya, kemudian kebetulan pas lagi keinjak orang lain terlepas itu, pas ke kakinya bus aja, darah langsung muncul, darah. Langsung saya ingat, astagfirullahaladzim. Nandang botol. Ya, kalau kasih pelajaran langsung kontan tuh. Sama polisi ditarik, serem air. Nah, itu ingat banget. Itu masih mahasiswa saya itu ya. Jadi haji pertama Allah kasih saya kerja langsung jadi pembimbing ibadah haji. Baik. Jadi kalau ngelemparnya satu-satu sampai 7 kali lemparan, kafa, cukup sah ya. Wa yustaratu kaunul marma bihi hajaran. Nah, disyaratkan bentuk yang dia dilempar itu berupa batu. Ya, kagak boleh kacang sukro. Dulu kita masih yang ikut ikut manasik dulu kan di Pondok Gede, masih sekolah kan, sama guru-guru kan, tingkat SMP, SMA, nanti itu pakai apa? Kacang sukro atau pakai kertas digabak-gabak gitu kan. Buat prakteknya dulu. Katanya harus berbentuk batu dia. Fala yakfi ghairuhu, katanya kalau lu
wajas. Kagak boleh selainnya seperti intan misalnya atau kapur, nggak boleh. Ya, harus memang batu. Nah, biasanya kita kumpulkan batu itu di mana? Ketika kita mabit di Muzdalifah. Ya, kita mabit sampai udah enak banget. Itu kenangan indah banget tuh, suasana begitu malam-malam kita cari batu ya. Luar biasa. Taib. Wasalisu, dan yang ketiga ya, al-halqu. Ya. Ini kita lagi bicara apa? Apa judul besarnya? Oh, yang wajib ya. Yang wajib bagi haji. Yang ketiganya ya. Wasalisu, dan yang ketiga yang wajib bagi haji, al-halaqu. Apa halaq itu? Mencukur rambut. Ya. Kalau laki-laki bagusnya dibotakin. Awit taksir atau dipendekkan. Nah, kalau ibu-ibu dipendekin. Ada hadis, datang sahabat pertama, ya Rasulullah, wa kaifa minal muhalliqin. Bahasanya muhalliqin. Bagaimana kalau saya, wa kaifa minal muqassirin. Bagaimana kalau saya digunting saja? Kata Nabi, la al muhalliqin, enggak dibotakin. Datang lagi sahabat yang kedua, wa kaifa minal muqassirin. Nabi, bagaimana kalau saya dicukur saja? Nabi, enggak, botak. Ya. Yang ketiga lagi nanya sahabat, Nabi, bagaimana saya kalau dicukur saja? Kata Nabi, muhallikin. Rahimallahu al muhallikin. Nah, ada hadis juga, Allahumma arham al muhallikin. Allah memberikan rahmat bagi orang-orang yang palanya dibotakin, bagi bapak. Kalau ibu-ibu cukup ya dipendekin. Ya. Salah ibu-ibu ya bu, lagi umroh, salah juga tuh dari depan diturunin dibuka, kelihatan aurat rambutnya. Kan rambut aurat ibu-ibu ya. Atau dibuka jilbabnya, salah. Lalu nenek-nenek dibuka putih semua. Jadi apa? Ambil rambut belakangnya dipegang, ya, dia potong dah 2 cm cukup. Ya. Yang potong siapa? Yang potong muhrimnya, bukan pembimbingnya, bukan. Saya contohkan, saya potong yang bapak-bapak. Nanti bapak potong rambut istrinya, ya. Kadang ada kesalahan juga, wah pembimbing main potong aja, salah. Kita menabrak syariat. Baik. Wal afdalu lirrajuli al-halqu. Yang paling afdal bagi kaum laki-laki adalah dibotakin. Ya. Di sini ada keterangannya tuh. Dalam surah Al-Fatah, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Ya. Ada bertanya, ya Rasulullah, wal muqassirin, bagaimana kalau digunting, dicukur aja? Kata Nabi, Allahumma arham al muhalliqin. Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada bapak-bapak yang dibotakin. Walil mar'ati at-taqsiru, dan kalau bagi untuk kaum perempuan, ibu-ibu dipendekin, ya. Wa aqallul halqi, dan paling sedikitnya membotakin itu, ya, dicukur itu izalatu thalatha sya'ratin min ra'si, ya, halqan. Paling sedikitnya katanya menghilangkan 3 helai rambut dari kepala. Ya, boleh tuh. Tapi bicara afdal dibotakin. Au taksiran, atau dicukur, au nitfan, atau dicabut, boleh juga. Kita nggak gunting, coba aja 3 biji, tek boleh. Au ihraqan, atau dibakar. Ya ini kan gambar aja. Praktek susah juga ya bakar ya.
Gambaran saya mungkin wah ada orang megang inian apa ya, korek atau apa dikit nah, saya ingin selesai daripada bebas larangan-larangan ihram kan, selesai. Wa qussan atau dipotong ya. Bagaimana kalau yang palanya udah botak? Yang udah nggak ada rambut? Wa man la sya'ra bi ra'sihi, dan orang yang tidak punya rambut di kepalanya, yusannullahu imrarul Musa alaihi, disunnahkan baginya imrar, menjalankan pisaunya, siletnya ke kepalanya. Ini Musa bukan Nabi Musa nih. Musa pisau ya, silet buat cukur. Simbolik aja. Jangan dapetin pas jamaah memang rambutnya emang udah nggak ada rambutnya. Ya udah licin, udah. Wala yakumu sya'ru ghairi ra'si minal lihyati wa ghairiha maqama syi'ri ra'si. Ya. Dan selain rambut kepala itu tidak bisa digantikan dengan rambut jenggot, kumis dan yang lainnya nggak bisa. Memang harus kepala. Ya. Jadi yang namanya halaqah ini atau taksir emang harus rambut kepala. Ya rukunnya Pak ya, al umroh ihram, berbicara ihram dengan niat semuanya. Oke, ihram. Kedua tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul. Tahallul ini istilahnya tadi al halq wa taksir ya, namanya tahallul karena setelah dipotong tahallala. Halal kita dari hal-hal yang tadi larangan-larangan ihram. Kalau haji belum tuh ya, semua boleh pakai wangi-wangian yang kemarin tuh boleh semuanya, tapi kagak boleh satu hubungan suami istri kecuali setelah dia melempar ya tahallul tsani lah, tahallul yang kedua. Taib. Wa sunanul haji sab'un. Sekarang sunnah haji itu ada 7 perkara. Ahaduha, yang pertama al-ifradu. Ada istilah haji ifrad. Wa huwa taqdimul haji 'alal umrah. Yang namanya haji ifrad itu mendahulukan haji atas umroh. Ya, bi ayyahruma awalan bil haji. Dia niat berihram ya, niat haji ya, min miqatihi, dari tempat miqatnya, wa yafrugu minhu, dan sampai selesai ya. Hajian dulu dia, khusus haji aja ya. Summa yakhruju min Makkah, setelah hajian selesai, setelah proses semua selesai sampai melempar jumrah selesai ya, udah tahallul awal, tahallul tsani, ibaratnya udah tawaf ifadah, udah sa'i, udah melempar jumrah ya, sampai 11, 12, 13 atau 11, 12 doang, berarti sudah selesai haji. Baru dia summa yakhruju min Makkah, kemudian dia baru keluar dari kota Mekah, artinya keluar dulu cari tanah halal ya, ila adnal hil, kepada tanah halal. Kemana? Boleh dia ke Ja'ronah, jaraknya 25 km dari Ka'bah. Boleh dia ke Tan'im, jaraknya 7 km, Masjid Siti Aisyah. Boleh dia ke Hudaybiyah, jaraknya 35 km, yang dulu suka ada ladang onta tuh ya. Nabi pernah ketika umroh bersama sahabat dari Madinah dicegat di Hudaybiyah. Nah, kemudian ada perjanjian Hudaybiyah ya. Dari situlah maka boleh ambil miqat. Yang paling afdal di mana? Ja'ronah. Itu sunnah fi'liyah. Nabi pernah umroh dengan raganya ambil miqat di masjid namanya Ja'ronah.
Dulu ada sumur Ja'ronah. Ya. Kemudian kalau sunnah fi'liyahnya tan'im. Nabi enggak pernah umroh dari tan'im. Ini sunnah kauliyah. Nabi bilang sama istrinya Siti Aisyah, kamu mau umroh bisa ambil dari tan'im. Nah, berangkatlah beliau diantari oleh adiknya Abdurrahman bin Abu Bakar. Mikot. Yang namanya sunnah fi'liyah. Kalau Hudaybiyah sunnah takririyah. Ya. Ada pendapat terkecil, ada mengatakan mikot boleh di Padang Arafah. Ada tuh dulu pendapat gitu. Tapi yang masyhur intal ulama a'immah 3. Ja'rona sunnah fi'liyah, Tan'im sunnah kauliyah, Hudaybiyah sunnah takririyah. Ya. Nah, bagi yang haji ifrad gitu. Bi ayyahrum ma'awalan bil haji. Nah, ya. Yang pertama dia haji dulu miqat sampai selesai. Tsumma kharaja min Makkah, baru dia keluar dari Mekah ila adnal hal. Ya, kepada tanah yang halal. Maksud dari 3 tempat tadi. Fayahrumu, lalu dia berihram lagi. Ya, biasa dah. Apa ya kita lakukan? Kalau saya salat taubat 2 rakaat, salat sunat ihram 2 rakaat, ya. Sudah pakai ihram kan? Niat dan nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Talbiyah dah terus ke Ka'bah lagi. Wa ya'ti bi amaliha, ya. Dan dia datang dengan melakukan amal-amalnya dah, tawaf, sa'i, tahallul sampai selesai. Walau akasa, seandainya sebaliknya, lam yakun mufradan, maksudnya dia umroh dulu baru haji, maka itu tidak dikatakan haji ifrad. Itu namanya haji apa? Haji ada 3 macam, Pak. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Haji tamattu, haji qiran kena dam. Jelas ayatnya tuh. Maka setiap jemaah haji yang ambil itu harus siapkan dananya. Ya. Kenapa dia? Karena dia tamatta'a bil umroh, bersenang-senang dengan umrah dulu. Jemaah haji Indonesia angkatan pertama 21 hari biasanya, hampir 23 hari diberangkatkan menuju Madinah direknya. 9 hari di Madinah, ke Mekah umrah pertama. Masih ada 10 hari lagi katanya. Ya. Lebih malah kan. Kemudian beberapa hari ini dia boleh umrah lagi. Umrah kedua, umrah ketiga, keempat kalau sehat dah. Ya. Namanya tamattu'an bil umrah. Bersenang-senang dengan umrah. Nah, itulah karena dia kena dam. Ya. Wasani, dan yang kedua talbiyah. Nah, talbiyah. Setelah tadi dia niat talbiyah dah. Wa yusannu al-iktsaru minha, disunahkan perbanyak talbiyah. Fi dawamil ihram, selama dalam berihram. Wa yarfa'ur rajulu sautahu biha, dan sunahkan bagi kaum bapak-bapak meninggikan suaranya. Kalau ibu-ibu cukup pelan-pelan aja Bu ya. Bu, pelan-pelan talbiyah. Wa lafzuha, lafaznya bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik. Coba bareng-bareng ya, mudah-mudahan Allah kasih bisa berangkat semua nih. Haji umrah, haji umrah, haji umrah, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, biasanya kita baca 3 kali bareng-bareng. Nah, kemudian lihat nyambung. Wa idza farigha minat talbiyah. Nah, ketika selesai kita bertalbiyah disambung shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka biasanya kita habis talbiyah 3 kali kita baca selawat. Tergantung dah macam-macam selawat yang pembimbing hafal, terserah. Ya. Ya, paling sedikitnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kemudian habis itu sambung lagi wa sa'alallaha ta'ala al-jannata. Habis itu kita disuruh apa? Minta sama Allah, minta surga. Ya, waridwanahu dan keriduannya, wasti'adza bihi dan ya berlindung kepada Allah minan nar. Maka apa robbannya? Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi talbiyah 3 kali, selawat sekali, doa tadi dah. Biasanya kita tambah lagi biar lengkap. Wadkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya. Jadi pengen berangkat lagi kita ya. Saya minta doa ya, insyaallah tanggal 29 ini saya mau berangkat ya. Taib. Wasalisu dan yang ketiga tawaful qudum. Ya, tawaf kedatangan. Ini juga sunnahnya. Wa yukhtasu bihajin dakhala Makkah qabla al-wuquf bi Arafah. Dikhususkan bagi orang yang haji masuk ke kota Mekah sebelum wukuf. Nah, kita paham tuh wukuf di Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Kita masuk dari mulai awal-awal Dzulqa'dah misalnya. Atau tanggal 1 dah Dzulhijjah, masih 9 hari lagi kan, lama. Nah, ini masuk itu disunahkan tawaf kudum, tawaf kedatangan. Ya. Wal mu'tamiru, kalau orang yang berumrah, emang dia datang dari Madinah sudah miqat. Ya. Idza tawafa, apabila dia sudah miqat dari Madinah terus masuk kota Mekah, hotel dulu biasanya, enggak langsung ke masjid. Hotel dulu, taruh barang-barang dulu, makan dulu, perbaharui wudu dulu, jamaah seger, siap baru ke masjid. Kita masuk melaksanakan umroh itu ya tawaf, berarti termasuk tawaf qudum. Ya. Idza tawafa lil umrah, ya. Dan mu'tamir, orang yang berumroh, apabila dia tawaf untuk berumroh ajaza'ahu, cukuplah itu. Ya, an tawafil qudum, dari tawaf qudum. Sama aja itu dianggap dia tawaf qudum. Kan dari Madinah datang. Ya. Ya, kemudian tawaf. Tawaf itu termasuk dengan tawaf qudum. Warabi'u, dan yang keempat al-mabitu bi Muzdalifatin. Ini sunnah, mabit di Muzdalifah. Ya. Wa addahu min sunan. Ini dianggap atau termasuk dia sunnah. Wa huwa ma yaqtadihi kalam Rafi'i, dan itulah yang sesuai dengan pendapatnya Imam Rafi'i. Ya. Lakin ada perbedaan pendapat sih. Tetapi alladzi fi ziyadati ar-raudhah wa syarhil muhadzab, ini punya Imam Nawawi ya, annal mabita bi Muzdalifatin wajibun. Nah, ada dua pendapat yang berbeda. Kalau Imam Rafi'i mengatakan mabit di Muzdalifah hukumnya sunnah. Tapi dalam kitab Ziyadatul Raudhah dan Syarh Muhadzab karangan Imam Maliki, Imam Nawawi ya. Ini bukan Imam Nawawi Al-Bantani, bukan. Imam Nawawi gurunya para ulama-ulama nih.
ya. Pensyarah kitab Riyadhus Shalihin, ya. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin, ya. Atau pengarang kitab Al-Azkar. Nah, ya. Beliau mengatakan mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Yang kelima, rakaata at-tawafi, 2 rakaat tawaf. Asalnya rakaatani. Isnin rakaatan, dibuang nunnya karena disandaran kata tawaf. Yang kelima yang termasuk sunnah haji ada 2 rakaat, ya, salat sunnah tawaf. Ba'dal firaghi minhu, setelah selesai tawaf. Jamak tawaf 7 putaran, ya. Itu wa yusallihima, kemudian salat dan 2 rakaat khalfa maqam Ibrahim, di belakang maqam Ibrahim. Ya, alaihi salatu wassalam. Dulu Nabi Adam alaihi salam juga tawaf. Setelah tawaf selesai, beliau juga salat sunat tawaf. Tapi di mana salat sunat tawafnya? Belum ada makam Ibrahim. Beliau awal bashar. Salatnya pas di ini. Apa tuh? Itu Ka'bah. Kemudian Hajar Aswad, apa tuh tengahnya? Tempat yang mustajabah, multazam. Multazam. Itu tempat yang mustajabah. Nabi Adam di situ doa-doanya sampai bisa. Ya. Majama jangan lupa tuh kalau ke Ka'bah cari tempat-tempat yang mustajabah. Ingat lagi ya. Wa yasir bil qiraati fihima naharan. Kalau salat sunat tawaf kondisinya pagi hari, siang hari, kebetulan tawafnya lagi waktu pagi siang, maka bacanya sir. Baca Al-Fatihahnya sebenarnya bacanya sir, ya. Pelan-pelan maksudnya. Wa yajharu biha lailan. Tapi kebetulan bapak-bapak tawafnya malam-malam. Ini biasanya kalau datang mikot dari Madinah udah pasti malam tuh, Pak. Ambil mikot di kota Taif. Karena berangkat pagi-pagi ke Taif sampai zuhur. Zuhur kurang sih jam 11-an. Ziarah dulu ke Masjid Abdul Abbas. Lalu ke pabrik minyak wangi kota Taif. Ya kan jalan-jalan tuh. Lapar, makan dulu. Jamaah mau naik tren, lama lagi naik tren. Baru mikot di Qanul Manazil. Itu kira-kira asar, lebih asar. Siap-siap semuanya bergerak tuh jembatan sampai Mekah udah maghrib. Ya. Makan dulu, salat maghrib, siap-siap jam 9 tuh enaknya. Isya kelar kita masuk. Nah, kalau seperti itu jamaah tawafnya malam-malam berarti salat sunat tawaf 2 rakaatnya bacanya apa? Wa yajharu biha. Boleh dikencangkan bacanya, ya. Wa idza lam yusallihi ma khalfal maqami, kalau apabila tidak salat 2 rakaat di belakang makam, ya Pak, ini makam Ibrahim. Bapak-bapak mau salat di sini enggak bisa di sini, maksudnya fil hijri, boleh di hijri Ismail salatnya. Masuk ke situ, ya. Wa illa, kalau kagak bisa juga fafil masjidi, pokoknya di dalam, masih di dalam masjid. Wa illa fa fi ayyi mawdi'in sya'a minal haram wa ghairi. Kalau kagak bisa juga saking padatnya, boleh sholat di tempat sa'i. Lantai 1, 2, 3 boleh semua. Yang penting masih berada di dalam masjidil. Saya pernah tuh kejadian Ramadan, saya bawa Bapak Wali Kota Metro Lampung, Pak Lukman. Itu pas banget kita Ramadan. Pas kita selesai tawaf mau ke arah sana tuh biasa, ya, di stop oleh askar polisi. Rapot terus kebuang-buang sampai di tempat sa'i. Boleh nggak? Boleh. Karena saya pernah baca kitab, boleh di situ. Ada jamaah titipan dari salah satu tempat, saya nggak sebutin tempatnya. Titipan ketemunya sama saya di Mekah, di Jeddah langsung. Saya bimbing. Pas giliran mau sholat sunat tawaf, dia misah sengaja. Ya, saya lihat tuh misah tuh. Saya takut hilang aja kan, hilang gap, bawa ke sini. Nggak mau dia, musombim. Musombim itu mantap kagak mau. Dia bilang, kata kiai kampung saya sholatnya di belakang makam Ibrahim. Jadi pemikirannya terlalu pendek. Pikir dia pas di situ. Nah, itu kan masih orang lagi tawaf.
Saya udah lihat tuh bakal diomelin polisi tuh, bener. Lagi sholat tuh ditabrak orang, dengan polisi, nggak bisa. Ya, itu pemahamannya salah tangkap. Yang belakang bukan belakang tempat gini, ini tempat orang tawaf. Boleh di belakangnya 2 meter, 3 meter itu, atau di mana saja. Ya, kita kasih penjelasan setelah itu. Bapak Ibu maksudnya bukan begitu. Yang saya takut mah Ibu boleh terserah, tapi Bapak Ibu kan titipan ke saya. Saya takut Bapak nanti hilang, terpisah dari kami. Mesti kita mau sa'i kita nggak tahu lantai berapa yang kosong. Basement ada 1, 2, 3 terpecah, nanti Bapak Ibu hilang. Ya, tapi jamaah terkadang suka gitu tuh, ego. Karena titipan kan kagak ditarbiyah dari Indonesia. Tapi kalau yang ditarbiyah ikut manasik enak. Ya, ada orang-orang yang memang kaku dalam pemikiran. Udah ya? Udah. Wallahu alam bissawab. Padahal saya tadi nyiapin banyak banget itu sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jamaah istiqomah dalam duduk di majelis ilmu, ya. Insyaallah kita inilah yang namanya hasil daripada Maulid Nabi. Kita merayakan Maulid Nabi, begitu buahnya, ya, implementasinya menghidupkan miras Nabi. Peninggalan Nabi adalah ngaji, duduk di majelis ilmu, menghidupkan ilmu-ilmu Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab Fathil Qarib Al-Mujib fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.